Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video materi analisis real pekan ketiga bagian 2. Untuk menghitung suatu fungsi itu atau menunjukkan suatu fungsi bilangan real dengan domain interval tutup AB terintegral Riemann, ini fungsinya terintegral Riemann, itu ada dua kesulitan. Yang pertama, ini adalah setiap partisi, misalkan kita punya partisi ini dengan ini partisi bagiannya seperti ini, kemudian ini tandanya I1 sampai N. Nah, pemilihan ini tagnya, misalkan kita punya ini interval bagiannya dari xi-1 sampai xi, itu pemilihan tandanya ini bisa di ujung-ujung atau di semua titik yang ada di interval bagian ini. Jadi tagnya, pemilihan tagnya ada sebanyak tak hingga pilihan. Kemudian kesulitan yang kedua itu adalah ketika kita punya partisi, ya ini misalkan partisi sembarang yang nomnya kurang dari delta. Nah, kondisi ini juga ada banyak pilihan. Jadi misalkan kalau kita buat barisan itu ada nih PN seperti ini yang pilihannya banyak, ya ada sebanyak tak hingga pilihan, sehingga nih PN-nya atau norm dari partisi bertanda ini kurang dari delta. Nah, selanjutnya kita akan perkenalkan alat yang penting untuk menunjukkan suatu fungsi f ini terintegral, itu dengan teorema Apit. Ya, ide dari teorema Apit ini nanti akan digunakan untuk menghitung integral dengan atau yang diperkenalkan oleh Gaston Darboux atau kita kenal dengan integral Darboux, atau lebih kita kenal lagi dengan jumlah bawah dan jumlah atas. Nah, ini teorema Apit. Misalkan kita punya fungsi bernilai real, domainnya di AB. Fungsi f ini merupakan fungsi yang terintegral Riemann jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif ada dua fungsi. Ini kita namai fungsi alfa dan fungsi gamma. Ini fungsi alfa dan fungsi gamma ini merupakan fungsi yang terintegral Riemann. Jadi ini dua fungsi yang diketahui dengan ini memenuhi urutan seperti ini. Jadi fungsi f-nya diapit oleh fungsi alfa dan fungsi gamma. Sehingga nah ini jarak fungsi alfa dan fungsi gamma dan fungsi alfanya kurang dari epsilon. Nah, kalau kita punya seperti ini ya, fungsi f-nya itu adalah fungsi yang terintegral Riemann. Buktinya kita ya ke arah kanan. Jadi misalkan ini yang diketahuinya f-nya itu adalah fungsi yang terintegral Riemann. Yang harus ditunjukkan itu kita memenuhi ada kondisi ini. Nah, di sini misalkan kita pilih alfa epsilonnya dan gamma epsilonnya itu adalah fungsi f sendiri, sehingga ini fungsi fx-nya ini selalu ada di antara alfa epsilon dan gamma epsilon. Ya, sehingga jelas kalau ini
selisih dari gamma epsilon min alpha epsilon sama dengan integral 0 karena alpha dan gammanya sama ya. Ini sama dengan 0 dan ini kurang dari epsilon. Ya, jadi bukti ke arah kanannya jelas kalau fungsi yang terintegral Riemann akan selalu punya atau memenuhi kondisi ini. Bukti untuk ke arah kanannya, ini yang diketahuinya untuk setiap epsilon positif ada dua fungsi. Nah, kita sebut fungsi alfa dan fungsi gamma. Ini adalah fungsi yang terintegral Riemann dengan memenuhi urutan. Ini fungsi alfa itu selalu di kiri fungsi f dan fungsi gamma selalu di kanan fungsi f. Dan yang terakhir memenuhi ini integral dari fungsi gamma min fungsi alfa itu selalu kurang dari epsilon. Yang akan kita buktikan ini fungsi yang di tengahnya, fungsi f, itu adalah fungsi yang terintegral Riemann. Nah, karena diketahui alfa itu adalah fungsi yang terintegral Riemann, ini berarti untuk setiap epsilon positif terdapat delta, kita sebut delta epsilon. Ini sehingga kita pilih ya, ini dengan nomnya kurang dari delta epsilon dan jumlah Riemann dari fungsi alfa ini terhadap partisinya ya, ini harusnya epsilon, alfa epsilon, ini kurang dari epsilon. Dan karena fungsi gamma itu fungsi yang terintegral Riemann juga, berarti ini memenuhi kondisi yang sama. Berarti untuk setiap epsilon positif ada delta epsilon sehingga terdapat partisi bertanda P. Ini partisinya kita samakan ya dengan nomnya kurang dari delta epsilon dan memenuhi jumlah Riemann fungsi gamma terhadap partisi P itu, dan nih ya integralnya ini biasanya ini kita notasikan L, tapi di sini notasinya kita ganti dengan notasi integral. Ini kita agak pindah ke kiri sedikit. Jumlah Riemann fungsi alfa kurang dari epsilon. Nah, kita perhatikan tanda ini ya, kalau kita buka menjadi min epsilon jumlah Riemann fungsi alfa terhadap partisi P atau nih dan untuk fungsi gamma juga berlaku hal yang sama, yaitu jumlah Riemann fungsi gammanya nanti akan ada di antara ya
atau ini integral dari fungsi gamma min epsilon itu kurang dari jumlah Riemann dari fungsi gammanya terhadap partisi P, dan jumlah Riemann tersebut kurang dari integral fungsi gamma plus epsilon. Nah, kita perhatikan ini ya. Jadi kita peroleh ini karena kita punya urutan ya, karena fungsi alfa ini paling kiri, kemudian ada fungsi f dan fungsi gamma, sehingga ini nanti jumlah Riemann-nya juga akan mengikuti urutan yang sama. Jadi jumlah Riemann fungsi f terhadap partisi P dan jumlah Riemann fungsi gamma, ini omega aja ya, ini epsilon terhadap partisi P. Nah, dan karena ini ya memenuhi ini, terus yang tadi di highlight, jadi kita peroleh ini integral A, B, alfa, epsilon, min epsilon akan kurang dari jumlah Riemann fungsi alfanya, P akan kurang dari jumlah Riemann fungsi F akan kurang dari jumlah Riemann fungsi gamma. Nah, jumlah Riemann fungsi gamma ini kurang dari integral fungsi gamma plus epsilon. Nah, perhatikan bagian ini. Ya. Perhatikan bagian ini ya, kita peroleh ini. Jadi kita peroleh ini diperoleh alfa integral alfa min epsilon kurang dari jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi P yang sama, itu kurang dari integral fungsi gamma epsilon plus epsilon. Nah, selanjutnya kita peroleh ya, kita misalkan ada partisi bertanda lainnya dengan norm yang sama, dengan norm dari partisi Q itu adalah kurang dari delta epsilon, sehingga kita peroleh urutan yang sama ya. Jadi jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi Q itu ada di antara integral fungsi alfa min epsilon dan integral fungsi gamma plus epsilon. Nah, dari kedua urutan tadi terus kita ini ya kurangi, jadi yang ya dituliskan dari kedua urutan jumlah Riemann terhadap partisi P dan Q ini diselisihkan. Jadi kita akan punya ini SF, P itu ada di antara A, B, alfa, epsilon, min epsilon, ini
gamma epsilon plus epsilon. Terus dikurangi, kita langsung aja ya, dikurangi fungsi yang ini diselisihkan, jadi kita kalikan negatif kali min 1, jadi nanti akan kita peroleh ini hasilnya jadi integral AB gamma epsilon min epsilon akan kurang dari min S F, Q kurang dari integral AB alpha epsilon plus epsilon. Ya, ini harusnya minus, ini minus. Terus kita jumlahkan menjadi integral fungsi alfa min integral fungsi gamma ini min 2 epsilon kurang dari jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi P dikurangi jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi Q. Ini akan kurang dari ini plus 2 epsilon. Jadi terus kita perhatikan yang bagian ini ya. Ya, jadi kita peroleh ya ini jumlah jaraknya dari jumlah Riemann, Q, jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi P dan jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi Q ini akan kurang dari integral alpha epsilon min integral gamma epsilon min integral alpha epsilon plus 2 epsilon. Ya, akibatnya ini yang bagian ininya ini akan sama dengan integral AB gamma epsilon min alpha epsilon ditambah 2 epsilon ya, atau nah yang ini nilainya kita anggap kurang dari epsilon ya, karena sesuai dengan hipotesanya tadi di awal yang diketahui ini akan kurang dari epsilon plus 2 epsilon. Jadi fungsinya itu akan kurang dari 3 epsilon. Nah, karena di sini kalau kita simpulkan ya, ini jadi SF, jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi P dan jumlah Riemann fungsi F terhadap partisi Q ini jaraknya kurang dari 3 epsilon. Nah, karena epsilonnya atau 3 epsilon ini sembarang, jadi F-nya Cauchy ya, atau F-nya memenuhi kondisi Cauchy. Terus dengan teorema sebelumnya, teorema kriteria Cauchy, jadi kita peroleh atau akibatnya F-nya itu adalah fungsi yang terintegral Riemann. Ya. Selanjutnya ini ada kelas fungsi terintegral Riemann. Teorema Apit yang dibahas sebelumnya itu sering digunakan untuk menghubungkan kelas fungsi tangga atau step function. Nah, step function ini di bab sebelumnya ya, di 549 ini didefinisikan ya, ini notasinya S ini adalah fungsi dari domainnya interval tutup AB. Nah, ini disebut step function atau fungsi tangga.
dengan interval domainnya, yaitu AB itu adalah gabungan dari sejumlah finite interval I1 sampai IN yang tidak tumpang tindih. Nah, kemudian S ini adalah S ini adalah fungsi konstanta. Nah, ini seperti ini pada interval interval bagian tadi. Nah, ini ada contohnya. Ini step function seperti ini. Ini bernilai 0 dari min 2 sampai min 1, kemudian nilainya 1 dari 1 sampai 0, setengah dari 0 sampai setengah, terus nilainya 3 dari setengah sampai 1, min 2 dari 1 sampai 3, 2 dari 3 sampai 4. Nah, kita lihat ilustrasinya. Ini adalah ilustrasi dari step function atau fungsi tangga. Nah, selanjutnya lemma ini yang diketahuinya, kita punya fungsi Pj. Pj ini terdefinisi pada domain AB. Terus J ini adalah interval bagian atau himpunan bagian dari interval AB ini dengan ujung-ujungnya itu adalah C, D, dengan C-nya lebih kecil dari D. Fungsi Pj ini nilainya 1 untuk X-nya ada di J dan 0 untuk X-nya selain ada di J. Maka fungsi tersebut itu merupakan fungsi tangga yang khusus ya. Itu adalah fungsi yang terintegral Riemann dan integralnya itu adalah ini. Ini akan kita buktikan. Nah, ini yang diketahuinya fungsi Pj yang terdefinisi di AB, fungsi bernilai real. Ini didefinisikan 1 jika X-nya ada di J, himpunan bagian dari AB. Kemudian 0 jika X-nya tidak ada di J. Yang akan J ini ujung intervalnya, ujung interval J itu adalah C dan D, dengan C-nya lebih kecil dari D. Nah, untuk bagian pertama ini kita misalkan J itu adalah interval tutup CD. Jadi kita akan punya ilustrasi seperti ini. Misalkan ini adalah interval AB, kemudian CD itu adalah interval bagiannya seperti ini. Nah, fungsi ini bernilai 1 di CD, kemudian 0 di tempat lainnya. Yang akan kita tunjukkan fungsi J ini terintegral Riemann dan nilai integralnya itu adalah D min C. Nah, untuk membuktikan terintegral Riemann kita gunakan definisinya. Jadi definisi integral Riemann itu yang harus kita tunjukkan adalah memilih delta, ya, sehingga ada ini partisi bertanda dengan norm dari partisi bertanda ini adalah kurang dari delta, terus jumlah Riemann-nya kurangi ini selalu kurang dari epsilon. Ya, kita perhatikan partisi ini adalah interval tertutup. Ya, ini merupakan ya, partisi P ini merupakan bagian dari interval bagian di AB ya, seperti ini. Nah, kita perhatikan bahwa J ini adalah
untuk yang ada di sini di bagian CD ini. Nah, pada bagian CD ini kita lihat ini ada seperti itu interval yang lebih kecil. Terus karena nomnya ini ya kurang dari delta, jadi kira-kira ini adalah jaraknya delta di kedua ujung ini, jaraknya delta. Jadi nanti kita akan punya ini C plus delta dan D min delta itu akan termuat di U. U ini adalah gabungan dari interval yang ada di CD itu ya. Tuh. Kemudian akan termuat di yang paling luarnya. Nah, seperti ini di luarnya, ini juga jaraknya delta. Di bagian sini, yang paling luar. Tadi bagian dalamnya, yang ini, terus ada U ini adalah interval CD ini, terus ini yang C min delta sampai D plus delta. Nah, dari sini kita akan hitung jumlah Riemannnya. Jadi kita peroleh jumlah Riemannnya itu adalah ini yang tengahnya ya. Itu akan memuat karena di sini fungsinya bernilai 1, jadi ini kita peroleh ini adalah 1 dikali D min C min 2 delta. Kemudian yang sebelah kanan, paling kanan ini juga nilai fungsinya 1, jadi 1 dikali D min C ditambah 2 delta. Ya. Nilai ini dan ini adalah panjang interval dari ini. Ini jadi D plus delta dikurangi C min delta, jadi C min D plus 2 delta. Ini juga sama ya, D min delta dikurangi C plus delta, jadi D min C min 2 delta. Nah, itu terus selanjutnya, jadi kita peroleh jumlah Riemann fungsi J dikurangi D min C dari D min C dari kedua ruas ini ya. Ini kalau ke semua ruas kita kurangi D min C, ini habis yang ini juga habis karena saling inverse. Ini akan kurang dari min 2 delta, ini kurang dari 2 delta. Ya, ini ada yang harus diperbaiki. Ini bukan himpunan bagian tapi kurang dari. Ya, kalau yang atas ini kan himpunan bagian, kalau ini nilai dari jumlah Riemann. Nah, dari sini jadi kita lihat selisihnya tuh mutlak dari jumlah Riemann fungsi J min D min C ini selalu kurang dari 2 delta, dan ini kita pilih sebagai kurang dari epsilon. Nah, dari sini kita pilih deltanya kurang dari epsilon per 2. Jadi buktinya ketika kita ambil epsilon positif terdapat delta, tadi deltanya adalah epsilon per 2, sehingga untuk nom bertanda dari ini interval tutup AB dengan norm partisi bertanda ini kurang dari delta,
itu akan memenuhi nih jumlah Riemann fungsi J dengan partisi P dikurangi D min C. Tadi sudah kita tunjukkan ya, kalau tahapannya berarti ya tadi melalui yang kita punya U kurang dari D C plus delta sampai D min delta, kemudian ini C min delta sampai D plus delta. Ini jumlah Riemannnya S I J, P min D minus D akan kurang dari yang ini himpunan bagian. Ini harusnya himpunan bagian. Nah, ini jadi D min delta dikurangi C plus delta. Yang ini D plus delta dikurangi C min delta. Jadi kita peroleh jumlah Riemann fungsi J, P dikurangi D min C. Ini semua ruasnya dikurangi D min C. Ini kita peroleh hasilnya jadi min 2 delta. Yang sebelah kanannya 2 delta. Jadi jarak jumlah Riemann fungsi J dikurangi D min C ini akan kurang dari 2 delta. Deltanya sendiri kurang dari epsilon per 2 diperoleh dari sini ya, dari atas ya, ini kemudian akan kurang dari jadi sama dengan epsilon. Nah, jadi kita lihat fungsi ini Pj ini adalah fungsi yang terintegral Riemann ya, dan nilai integralnya itu adalah D min C. Oke. Nah, di contoh ini tadi kan di kotretannya P bertanda ini, partisi P bertanda ini adalah partisi dari interval CD, tapi tidak masalah ya, kita gunakan secara penuh di interval AB-nya karena di luar CD nilainya 0. Nah, tadi ini buktinya belum, ini sebenarnya ini belum sampai ke kesimpulan ini, tapi nanti akan kita kesini ya, kita highlight dulu. Nah, di awal tadi kita misalkan J-nya adalah interval tutup CD. Tapi ini juga kalau kita punya interval tutup misalnya seperti ini CD atau C, D atau C, D seperti ini, interval buka, itu juga tidak masalah. Nanti hasilnya kita akan peroleh nilai yang sama seperti ini. Ini buktinya itu kita gunakan teorema 713 ya, ke ini dengan teorema 713, yakni yang kita punya fungsi f itu sama dengan g kecuali di sejumlah finite titik. Kemudian karena f-nya fungsi yang terintegral Riemann, nah maka di sini g juga fungsi yang terintegral Riemann dengan
nilai integral fungsi G itu sama dengan nilai integral fungsi F. Nah, dengan teorema ini kita akan peroleh hasil yang sama seperti yang di highlight tadi. Karena ketika J sama dengan ini, interval buka C dan interval tutup D, ini berarti ini kita sebut J1 ya. Jadi VJ itu sama dengan VJ1 kecuali di titik C. Ya, akibatnya ini integral VJ itu sama dengan integral VJ1. Begitu juga misalnya J2 itu adalah interval tutup C, interval buka D. Nah, ini juga VJ itu akan sama dengan VJ2 kecuali di satu titik, di titik D. Akibatnya dengan teorema 713 itu integral VJ2, ini yang atasnya harusnya urutannya ditukar ya, sama dengan integral VJ. Kemudian untuk bentuk interval yang ketiga juga sama aja, interval buka CD, karena VJ itu sama dengan VJ3 kecuali di dua titik, di titik C dan D, berarti integral VJ3 sama dengan integral VJ. Ya, jadi akibatnya apapun bentuk interval dari J bagian dari interval tutup AB, itu nilai itu merupakan fungsi yang terintegral Riemann dan nilai integralnya itu adalah D min J. Nah, itu kemudian kita lanjutkan dengan teorema selanjutnya. Nih, kalau kita punya ini V itu adalah fungsi tangga, maka fungsi tangga ini adalah fungsi yang terintegral Riemann. Kalau tadi pada lemma itu adalah fungsi tangga khusus ya, fungsi tangga yang nilainya 1. Atau ya VJ di lemma sebelumnya, kalau di buku ini lemma 724, itu adalah fungsi tangga elementary katanya, fungsi tangga dasar ya, kita sebut seperti itu aja. Nah, kalau fungsi tangga pada umumnya ini bisa dituliskan seperti ini. V itu adalah jumlahan seperti ini dari KJ VJ dengan J ini J-nya ada dua ya, J besar dan J kecil. Dan ini adalah nilainya, indeksnya J. VJ-nya itu adalah interval bagian dari A, B dengan ujungnya CJ dan DJ dengan C-nya kurang dari D. Nah, kalau kita hitung di sini ya, di masing-masing itu dengan lemma sebelumnya itu adalah fungsi yang terintegral Riemann. Jadi kalau kita tuliskan lengkap per bagian ya, karena sini untuk setiap J ini K J V J J ini terintegral Riemann dengan integralnya, integral dari K J V J
J. Nah, ini adalah ini integral AB, ini C, D, J min C, J seperti ini. Dikalikan dengan nih K, J nya. Jadi integral dari V, ini domainnya AB, itu sama dengan sigma dari J sama dengan 1 M, ya urutannya ya. Jadi misalkan nih AB K1 V J1 ditambah integral A B K2 V J2 dan seterusnya sampai A B KM V JM. Nah, karena untuk setiap M itu berlaku seperti ini jadi sama dengan K1 kali D1 min C1 ditambah K2. K2 itu adalah konstantanya. Kalau lema sebelumnya itu konstantanya 1. Kalau ini bisa jadi bukan 1. Ya, jadi bilangan real secara umum. Ini dan seterusnya. Jadi integral yang terakhir itu adalah konstanta M dikali dm min cm. Jadi integralnya ini adalah jumlahan kesemuanya. J sama dengan 1 sampai M K J D J min C J. Ya, itu jadi kita tunjukkan ini V itu adalah fungsi yang terintegral Riemann dengan nilai integralnya itu adalah ini. Berikut ini adalah contoh, kita pakai contoh yang sebelumnya yaitu fungsi G ini ya. Ini ada fungsi tangga. Nah, kalau kita gunakan pendekatan step function yang sebelumnya, ini sebenarnya ini kita misalkan interval yang pertamanya itu adalah J1 dan ini yang keduanya J2. Jadi nanti fungsi G ini jadi dibagi dua, yaitu fungsi G J1 itu adalah nilainya 2 jika X-nya di J1 nilainya 0 jika X-nya bukan di J1. Kemudian nih G J2 sama dengan 3 jika X-nya ada di J2 dan 0 jika X-nya tidak di J2. Ini bukan himpunan kosong ya. Nih 0. Nah, jadi nanti kita punya G itu adalah G J1 ditambah G J2. Nah, integral dari fungsi G ini kalau kita pakai pendekatan step function tadi, jadi kita akan punya ini ya sesuai dengan yang ini sama dengan 0 sampai 3 dari G J1 ditambah integral 3 G J2. Atau kita bisa ini tuliskan seperti ini. Ini yang G J1 nya jadi dibagi 2. Ini pada saat J1 ditambah, atau ini bisa kita tuliskan 0 sampai 1 tambah 1 sampai 3 dari G J1 ditambah 0 sampai 3 0 sampai 1 G J2 ditambah integral 1 sampai 3 G
C2. Atau ini bisa kita tuliskan yang ini karena bagian keduanya ini sama dengan 0, jadi ini integral di batasnya di C1, ya, ini G C1. Gitu juga yang bagian keduanya, ini yang GJ2 nya, maksudnya GJ2 nya ini kan nilainya 0 karena di sini ya. Jadi ini kita punya integral dari J2, ini GJ2 sama dengan 01, ini 2 ditambah integral 1, 3, 3. Jadi ini ada 2 dikali 1 min 0 ditambah 3 dikali 3 min 1 sama dengan 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 sama dengan 8. Jadi pada contoh ini integralnya dengan step function itu adalah ini. Atau biasanya integral di atas itu bisa langsung kita tuliskan, ini batasnya 01, ini 2 fungsinya ya, 1, 3 fungsinya 3. Jadi langsung ke tahap yang di sini ya, langsung di tahap ini sama dengan ini. Jadi kita peroleh hasilnya 8. Nah itu contohnya. Kemudian kita lihat contoh yang lainnya. Ini misalkan kita punya hx, ini x-nya, hx sama dengan x, x-nya di 0 sampai 1. 0 sampai 1. Kemudian 0 sampai 1 ini kita partisi menjadi n bagian atau n partisi. Jadi kita peroleh partisinya yaitu 0. Ini n partisi sama panjang ya. Jadi nanti panjang partisinya jadi xi min 1-nya panjangnya akan b min a atau 1 dikurangi 0 per n. Ya, ini jadi partisinya 0, 1 per n, 2 per n, 3 per n, 4 per n, dan selanjutnya n min 1 per n, dan yang terakhir n per n atau 1. Kemudian karena fungsi hx ini adalah fungsi yang monotonaik, jadi kita misalkan kita punya dua fungsi. Oh ya, dari partisi ini jadi kita punya subinterval ya, subintervalnya yaitu 0 sampai 1 per n, kemudian 1 per n sampai 2 per n, kemudian nanti 2 per n sampai 3 per n, dan seterusnya, dan yang terakhir itu adalah n-1 per n sampai 1. Nah, pada partisi ini kita definisikan atau kita misalkan fungsi alfa n dan omega n. Pada alfa n ini sama dengan nilai fungsinya alfa n, dan omega n ini adalah fungsi step function, fungsi tangga tadi ya, dengan fungsi alfa n itu sama dengan h dari ya alfa n ini merupakan h dari x i min 1 ya. Jadi kita akan punya ini sama dengan h i min 1, jadi nanti kita akan punya
alfa n ini nilainya itu adalah 0 jika x-nya di 0 sampai 1/n, terus 1/n jika x-nya dari 1/n sampai 2/n, dan seterusnya. Jadi ketika yang terakhir itu adalah n-1/n jika x-nya ada di n-1/n sampai 1. Nah, begitu juga dengan omega n, ini adalah hxi sama dengan xi. Jadi nanti kita punya omega n ini, omega n itu nilainya 1/n jika x-nya di 0 sampai 1/n seperti ini, terus 2/n jika x-nya di 1/n sampai 2/n, dan seterusnya. Nilainya jadi 1 yang terakhir jika x-nya ada di n-1/n sampai 1. Nah, kita perhatikan bahwa ini fungsi h ini selalu ada di antara fungsi alfa n dan omega n. Kalau kita jumlahkan ya fungsi ya kalau kita integralkan, maksudnya alfa n ini dari 0 sampai 1 itu sama dengan, karena panjang masing-masing intervalnya, ini kan kalau kita integralkan satu-satu berarti 0 sampai 1/n, 0 seperti ini, ditambah 1/n, 2/n, 1/n, dan seterusnya sampai yang terakhir n-1/n sampai 1, ini n-1/n. Jadi nanti kita peroleh ini karena ya panjang masing-masing ini kita tuliskan dulu aja ya. Jadi 0 dikali 1/n ditambah 1/n dikali 1/n, dan seterusnya. Yang terakhir itu adalah n-1/n, panjang intervalnya itu adalah 1/n. Jadi ini bisa kita tuliskan, ini panjang intervalnya, ini 0 tambah 1/n tambah 2/n, di 0-nya dari sini, ini 1/n, nanti di sini ada 2/n sampai n-1/n. Ya, tambah n-1/n. Ini jadinya 1/n yang ada di dalam sini kita keluarkan, jadi kita akan punya ini 1/n dikali 1/n, 0 tambah 1 tambah 2 dan seterusnya sampai n-1/n. Sini kita jumlahkan, jadi 1/n kuadrat itu sama dengan ini pakai rumusnya ya, apa yang sigma jika i-nya sama dengan 1 sampai n dari i, maka ini sama dengan i dikali, ya ini harusnya sigmanya jadi n dikali n plus 1/2. Jadi untuk yang ini, karena ini sampai n-1, oh ya ini ada kesalahan, ini harusnya sampai n-1 saja ya, tanpa ada pembaginya. Kita peroleh ini jadi n-1 dikali n/2, 2-nya tadi udah dituliskan di awal, jadi ini akan sama dengan setengah dikali 1-1/n. Nah, itu adalah integral dari fungsi alfa n. Integral fungsi omeganya, omega n ini sama dengan 0 sampai 1/n, seperti itu. Ini 1/n
2 per n, dan seterusnya. Yang terakhir itu adalah intervalnya dari n-1 per n sampai 1. Nah, ini jadi kalau hasil integralnya ini 1 per n dikali panjang intervalnya 1 per n, 2 per n dikali panjang intervalnya 1 per n. Terus nanti kalau dituliskan 3 per n dikali panjang intervalnya 1 per n, dan seterusnya. Kemudian interval terakhir ini 1 dikali panjang intervalnya 1 per n. Nah, 1 ini kan n per n. Kita perhatikan bahwa semua sukunnya memuat 1 per n kuadrat. Jadi bisa kita tuliskan 1 per n kuadrat ini sama dengan 1 per n kuadrat, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai yang terakhir itu adalah n. Ini jadi 1 per n kuadrat, n dikali n plus 1 per 2. Ini jadi n kuadrat plus n per 2n kuadrat sama dengan 1 per 2, 1 plus 1 per n. Nah, kita perhatikan tadi kan fungsi hx ini selalu ada di antara alpha n x dan omega n x. Kemudian kalau kita selisihkan ya, ini omega n ini dikurangi integral alpha n, ini akan sama dengan omega n min alpha n. Ini ya seperti ini, atau harusnya ditulisnya terbalik ya. Jadi min alpha n ini akan sama dengan integral 01 omega n min integral 01 alpha n. Nah, tadi yang omega n ini hasilnya setengah 1 plus 1 per n, yang alpha itu adalah setengah 1 min 1 per n. Jadi ini kita peroleh selisihnya adalah 1 per n. Nah, karena nilai 1 per n ini harusnya kurang dari epsilon. Nah, kita perhatikan di sini nanti kita akan punya partisinya itu bergantung pada n dan epsilonnya. Jadi nanti kita harapkan karena ini nom partisinya sama ya, ini sama dengan 1 per n dan ini kurang dari epsilon. Nah, kemudian untuk nilai integralnya ini masih dari sini, dari yang di sini ya. Jadi kalau ini kita integralkan masing-masing urutannya, ini jadi integral 01h, integral 01 omega. Ini jadi yang paling kiri itu tadi setengah kali 1 min 1 per n, terus yang integral omeganya itu adalah setengah dikali 1 plus 1 per n. Kemudian kalau semua ruas kita kurangi setengah, jadi ini tinggal min 1 per 2n akan kurang dari integral min h dikurangi setengah akan kurang dari 1 per 2n. Nah, kita lihat di sini integral h min ini harusnya setengah ini jaraknya akan kurang dari 1 per 2n. Ini kurang dari 1 per n ya, dari epsilon yang kita pilih. Nah, kalau untuk
membuktikan dengan teorema Apit. Jadi ketika kita pilih tadi ya, buktinya dengan teorema Apit, ketika kita pilih ini ya, kita ambil epsilon positif, terdapat ya deltanya di sini kurang 1/n, sehingga ada ini partisi bertanda dengan nom partisi bertandanya kurang dari delta. Kalau di sini kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan delta, dan kita pilih alfa seperti yang tadi sudah dijelaskan, alfa n dan omega n. Ini keduanya merupakan fungsi yang terintegral Riemann karena merupakan fungsi tangga ya, sehingga fungsi H itu ada di antara alfa n dan omega n. Kemudian tadi sudah kita tunjukkan kalau ini omega n min alfa n, yang ini tadi sudah ditunjukkan di sebelumnya ya. Terus yang ini juga, yang bawahnya ini masih ada di sini. Nah ini nilainya sama dengan 1/n kurang dari epsilon yang kita pilih. Jadi ya, fungsi H itu adalah karena memenuhi kondisi ini. Jadi fungsi H itu adalah fungsi yang terintegral Riemann di 0,1, dan integral dari H-nya itu adalah setengah. Selanjutnya itu ada teorema ini. Kalau kita punya fungsi kontinu di AB, maka fungsinya merupakan fungsi yang terintegral Riemann. Nah, bukti dari teorema ini buktinya mirip dengan contoh yang dikerjakan tadi ya. Jadi pembuktian fungsinya kontinu ini didekati oleh dua fungsi tangga. Jadi nanti ada alfa, fungsi alfa yang ada di antara ya, fungsi f-nya maksudnya ada di antara alfa dan omega. Nanti alfanya ini adalah alfa n-nya minimum dari fx ketika x-nya ada di xi-1 sampai xi. Kalau omega n-nya ini adalah ini bukan minimum ya, tapi infimum. Kalau omega n-nya itu adalah suprimum dari fx ketika x-nya ada di xi-1 xi. Nah, seperti yang tadi juga, nanti kita akan tunjukkan kalau ini dari A sampai B, omega n min alfa n itu harus kurang dari epsilon. Dari teorema Apit ini, maka kita akan tunjukkan fungsi f itu adalah fungsi yang terintegral Riemann di AB. Nah, untuk teorema ini fungsi monoton juga sama ya, konstruksi buktinya sama dengan contoh yang sebelumnya. Di contoh Hx tadi, kebetulan Hx itu adalah fungsi yang monoton naik. Jadi sama, kita konstruksi alfa n. Kalau misalnya f-nya monoton naik, jadi kita konstruksi fungsi seperti ini.
ini biasanya suka ditanyain. Jadi nanti alfa n nya itu adalah karena monoton naik, jadi ini adalah fx i min 1 ketika x nya ya untuk interval xi min 1 sampai xi, dan omega n nya ini sama dengan fx i untuk interval xi min 1 sampai xi. Nah itu kemudian kalau f nya monoton turun, kita akan konstruksi fungsi yang sama ya. Jadi f nya ada di alfa n dan omega n. Nah yang berbeda itu adalah pemilihan alfanya. Di sini karena fungsinya monoton turun, misalkan seperti ini ya. Ini jadi kita lihat ini kan, jadi yang minimumnya itu ada di fxi. Ini intervalnya xi min 1 sampai xi, kemudian omega n itu sama dengan fxi min 1 untuk interval xi min 1 sampai xi. Nah, itu kemudian kita tunjukkan kalau omega n min alpha n itu kurang dari epsilon, akibatnya kita akan peroleh fungsi f, fungsi monoton, itu adalah fungsi yang terintegral Riemann. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.